Dion, kayaknya kamu sibuk banget. Ya, aku sudah ngecek file-file yang ada di meja aku. Ternyata udah pada numpuk di meja aku. Kamu kan lebih sibuk ngurusin angkot kamu daripada perusahaan ini. Aku udah pernah bilang sama kamu kan, kalau kerja di kantor ini cuma kerjaan side job aku. Kerjaan utama aku adalah narik angkot. Terserah deh ya. Yang penting aku terima beres semua urusan yang ada di sini. Oh ya, aku datang sini untuk bilang sama kamu kalau sementara ini kamu akan memimpin perusahaan ini. Loh, memangnya kamu mau kemana? Ada investor yang ngajak aku kerjasama untuk ngurusin perusahaan produk kecantikan gitu. Dan aku pengen fokus ke situ dulu. Emangnya ada orang yang mau percaya sama kamu? Kamu kan sama sekali nggak punya pengalaman. Kamu tenang aja, Dion. Aku akan cari orang yang sangat pintar untuk jadi sekretaris aku. Siapa? Bella. Bella? Kamu tahu siapa dia? Setahu aku, Bella itu sekretaris yang jujur, loyalitasnya tinggi, dan sangat peduli sama perusahaan. Bukan itu maksud aku. Terus, maksud kamu apa? Kamu kenal sama Bella? Kamu itu kan cuma supir angkot. Mana mungkin kamu kenal sama orang di kalangan bisnis? Apalagi Bella. Udah, terserah deh. Kamu mau ngomong apa tentang aku? Cuman kamu harus tahu satu hal. Kalau Bella adalah mantan sekretarisnya Rehan. Oh ya? Bagus dong. Berarti aku akan punya sekretaris yang sangat berpotensial. Aku ingatkan sama kamu, Anita. Jika kamu tetap ingin Bella menjadi sekretaris kamu, ujung-ujungnya kamu pasti akan bermusuhan dengan Najwa. Dion, aku makin bingung deh sama kamu. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah sama dia? Kok kayaknya kamu khawatir banget sama dia? Dion, menurut aku ya, urusan bisnis sama urusan pribadi itu nggak usah disangkut pautin. Udah deh, Anita. Aku nggak mau cerita tentang keburukan orang lain. Cuman aku minta tolong sama kamu. Kalau kamu mau banget cari sekretaris, kamu cari aja orang lain. Kan masih banyak orang yang ingin jadi sekretaris. Kayaknya aku nggak punya pilihan lain deh. Ya, aku tetap mau Bella jadi sekretaris aku. Aku nggak boleh membiarkan Bella untuk menjadi sekretarisnya Anita. Jika itu sampai terjadi, Bella bisa saja menghancurkan rumah tangganya Najwa dan juga Rehan. Aku harus segera kasih tahu ke Rehan tentang ini. Molly, ada untungnya juga ya aku dipecat dari perusahaannya Pak Razak. Jadi aku bisa ngajak kamu main-main di taman. Coba Rehan mau ikutan main sama aku di taman kayak kamu. Siapa yang nelfon? Halo? Selamat siang. Apa betul aku berbicara dengan Bella? Iya benar sekali. Kalau boleh saya tahu saya bicara dengan siapa ya? Aku Anita, pemilik Haryo Kusumo Company. Haryo Kusumo Company. Perasaan aku nggak pernah melamar pekerjaan perusahaan ini. Maaf ibu sebelumnya. Bagaimana ibu bisa tahu nomor telepon saya? Aku seneng kamu bersikap hati-hati. Aku dapat nomor kamu dari Ibu Arini. Dia yang sudah mereferensikan kamu. Ibu Arini pemimpin Indrasya Company? Iya betul. Kamu kenal dengan beliau kan? Ibu Arini udah bicara banyak tentang kinerja kamu.
Makanya aku tertarik untuk hubungin kamu dan ajak kamu untuk bergabung di perusahaan aku. Terima kasih sekali atas perhatian ibu. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bella, rencananya aku mau buka perusahaan baru. Tapi masalahnya aku belum punya sekretaris yang membantu aku untuk ngurus perusahaan itu. Begini, saya sih nggak ada masalah. Tapi saya bekerja dengan persyaratan saya sendiri. Bagaimana? Oke, kalau gitu gimana kalau kita ketemu dulu untuk ngebahas kerjasama kita lebih lanjut? Baiklah, kita bisa ketemu hari ini. Baik, aku SMS-in alamat kantor aku ya. Baik. Terima kasih. Rehan, Dion, kenapa mendadak kemari? kamu harus menghentikan Bella untuk ketemu dengan Anita, Rehan. Bella dan Anita, maksudnya? Karena Anita bilang ke aku, jika dia mau mengambil Bella untuk menjadi sekretaris barunya di perusahaannya. Ya, kalau itu memang kenyataannya bukannya bagus karena Bella butuh pekerjaan. Memang apa masalahnya? Kenapa harus aku hentikan? Kamu tahu kan Anita orangnya kayak gimana? Jika Anita sampai ketemu dengan Bella, mereka berdua akan berkolaborasi untuk menghancurkan Najwa. Awas kamu Rehan, aku betul-betul tidak terima atas penghinaan ini. Kamu sudah mempermalukan aku begitu banyak di depan karyawan-karyawan. Tunggu aja giliran kamu. Satu saat kamu akan merasakan malu 1000 kali lipat lebih daripada yang aku rasakan sekarang. Tidak, Dion. Aku pikir Bella itu profesional. Tidak mungkin dia melakukan apa yang kamu katakan. Tapi kalau sampai Najwa tahu tentang semua ini, urusan rumah tangga kalian yang akan berantakan. Dion, tenang. Najwa adalah wanita dewasa. Najwa akan memisahkan masalah. Itu aku sangat yakin. Setenang-tenangnya kapal, jika dia terjang ombak dan juga badai terus-terusan, ujung-ujungnya akan karam juga. Sama halnya dengan pernikahan kalian. Dion, maksud kamu apa? Aku tidak mengerti. Jika kamu membiarkan Bella menyerang Najwa terus-terusan, rumah tangga kalian yang akan berantakan. Dion, tenang. Aku yakin itu tidak akan terjadi. Kamu tidak usah khawatir. Aku malah bersyukur Bella dapat pekerjaan. Aku tidak bisa menghentikan dia. Aku tidak bisa menghentikan pertemuannya dengan Anita. Itu karena aku tidak punya hak. Kenapa Rehan gak mau berusaha mencegah semua ini? Padahal kan posisi Bella bisa mengancam keutuhan rumah tangganya dia sendiri. Kamu dengar ya? Jika kamu gak mau melindungi Najwa lagi, aku yang akan melakukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion. Dion, 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 kamu mau ngapain kesini? Jangan bilang sama Mami kalau kamu mau melamar pekerjaan. Enggak, Mi. Aku cuma ketemu sama Rehan aja. Rehan, ada urusan apa sama Rehan? Aku kesini nggak bahas soal urusan perusahaan. Cuman aku mau ingatkan ke Rehan untuk mencegah Bella daripada ketemu dengan Anita. Itu aja. Maksud kamu apa sih? Mami nggak ngerti. Coba, Dion, kamu ngomong itu yang jelas ya. Anita bilang ke aku, jika dia mau mengambil Bella menjadi sekretaris baru di perusahaannya. Dan jika itu sampai terjadi, mereka berdua pasti ingin menghancurkan Najwa. Dan aku ingin Rehan mencegah semua itu terjadi. Itu bagus, Dion. Kalau hubungan Rehan dan Najwa hancur, artinya kamu punya kesempatan emas untuk mendekati Najwa lagi, iya kan? Mami kenapa sih? Selalu aja mikirin Mami sendiri. Habis gimana? Kamu juga nggak pernah mikirin Mami. Nggak ada satu orang pun yang mikirin Mami. Ya udah, Mami pikirin aja diri Mami sendiri. Serah Mami deh. Sekarang aku menarik angkot lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, Dion, Dion! Dion, tunggu Dion! Mami belum selesai bicara! Jadi, apa aja permintaan khusus kamu?
Nggak apa-apa kalau aku sebutkan. Sebutin aja nggak apa-apa. Kalau soal masalah gaji, kamu jangan khawatir ya. Kamu mau minta berapapun juga, aku pasti sanggup kok bayar kamu. Oh enggak, ini bukan masalah salary. Tapi aku nggak mau ada orang yang ikut campur dalam urusan pribadi aku. Oke, selanjutnya? Yang kedua, kalau misalkan jam kerja aku udah selesai, aku yang berhak menentukan apakah aku masih mau kerja apa enggak. Oke. Apa lagi? Kalau aku merasa cocok sama kamu, baru kita obrolin kontrak aku diperpanjang apa enggak. Oke. Aku nggak masalah kok sama syarat-syarat kamu. Yang penting kamu mau bantu aku untuk ngurus perusahaan ini. Deal. Deal. Najwa, kamu nggak usah beberes-beres seperti ini dong. Kan kamu nanti akan capek. Mending kamu suruh pembantu saja. Gak apa-apa ya. Dari kecil aku udah terbiasa merapikan semuanya sendiri. Ada apa ya? Enggak, sebenarnya ayah ingin sedikit ngobrol sama kamu. Kalau nggak salah kamu kan sudah lulus S2 kan? Iya ayah. Memangnya kenapa? Pernah nggak kamu berpikiran untuk kerja sama ayah? Atau setidak-tidaknya kamu tahulah seluk-beluk bisnis ayah? Tapi untuk apa ayah? Kan udah ada Rehan yang mengurus perusahaan ayah. Enggak, kan mertua kamu kan tidak senang sama kamu dan sering ngomel-ngomel. Jadi menurut ayah bagaimana kalau kamu kerja di tempat ayah, jadi tidak sering ketemu. Memangnya ada apa sih kenapa ayah tiba-tiba bicara kayak gini? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran ayah? Ayah teringat 25 tahun lalu. Waktu itu ayahnya Rehan dan ayahnya Aldi menipu ayah dan mengambil seluruh perusahaan. Ayah, saat ini kan Rehan adalah suami aku. Insya Allah Rehan gak akan melakukan hal yang akan merugikan keluarganya sendiri. Iya, dulu juga ayah berpikir seperti itu. Kita berkawan, kita mulai bisnis dari nol sampai kita maju. Akhirnya ayah digulingkan. Usahanya sudah pindah ke mereka. Aku mengerti kekhawatiran ayah. Tapi insya Allah anak-anak mereka gak akan berbuat seperti itu. Ya, tapi ayah masih memegang prinsip. Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya ayah, aku mengerti. Tapi aku kenal siapa Rehan. Rehan orangnya sangat amanah. Insya Allah Rehan gak akan berbuat seperti itu sama kita. Jadi ayah tenang aja. Ayah, kalau ayah berpikir seperti itu, lebih baik aku sama Rehan kembali aja ke kontrakan. Karena waktu kami tinggal di sana, ayah kan gak pernah berpikiran seperti ini. Kalau kamu berpendirian seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan kamu salahkan ayah. Aku mengerti betul kekhawatiran ayah. Tapi ayah gak usah khawatir. Aku tahu betul siapa Rehan. Insya Allah dia orang yang amanah. Dan dia gak akan mengecewakan ayah. Halo? Assalamualaikum. Ada apa Bella? Kenapa kamu telepon aku? Tumben Bapak lama nggak telepon dari saya. Ya, karena aku baru saja membuat kopi untuk diriku sendiri. Ada apa? Bapak bikin kopi sendiri. Padahal kan waktu ada saya di sana, saya nggak pernah terlambat bikin Bapak kopi ya. Ya, sekarang kan semuanya berbeda. Ada apa Bella? Kenapa kamu telepon aku? Nggak apa, saya cuma mau kasih tahu kalau sekarang
Saya sudah bergabung di perusahaannya Anita. Hebat. Aku senang kamu sudah dapat pekerjaan. Aku ikut senang, Bella. Selamat ya untukmu. Saya pikir Bapak mau minta saya traktir Bapak kali ini. Bukan begitu. Akan lebih baik kalau uangnya kamu tabung untuk kamu sendiri. Tapi kan Pak, saya itu berhutang budi sama Bapak karena Bapak sudah mengajarkan saya bisnis selama ini. Oh iya, kebetulan kamu telepon aku. Aku kehilangan dokumen milik PT Angkasa Langit. Padahal hari ini aku ada janji meeting dengan mereka. Aduh Pak, maaf. File PT Angkasa Langit konstruksi itu masih ada di apartemen saya gitu. Karena pas saya dipecat, saya belum sempat balikin itu ke kantor. Ya masalahnya aku sudah buat janji dengan mereka di Princess Cafe. Dan aku butuh data itu. Tidak bisa menunggu lagi. Kebetulan sekali Pak, Princess Cafe itu ada di sebelah gedung apartemen saya. Gimana kalau misalkan Bapak mampir ke apartemen saya, ambil filenya, terus Bapak langsung meeting. Ya baiklah, aku yang akan ke sana. Karena tidak mungkin juga kalau kamu yang mengantar ke sini lalu baru aku bawa lagi ke sana. Jadi ya aku yang ke sana. Betul sekali Pak, itu lebih efisien. Ya udah kalau gitu saya tunggu Bapak di sini ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang.